Oke, semangat malam, sahabat-sahabat dari sahabat Dr. Hans, sahabat Alex. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam. Selamat malam Pak Alex. Acara yang sangat spesial untuk kita semua hari ini. Ya, apa kabar? Saya harapkan ya teman-teman semua berada dalam kondisi yang super sehat, ya, super semangat. Walaupun kita sama-sama tahu kita untuk khususnya di Jawa dan Bali sudah mengalami apa yang disebut dengan PPKM darurat. Ya, PPKM darurat karena kasus COVID yang sudah begitu sudah begitu melonjak yang luar biasa. Jadi kalau kita ingat ya, angka tertinggi di gelombang pertama itu tidak sampai 15.000. Hari ini sudah menyentuh angka lebih daripada 31.000. Berarti sudah 2 kali lipat daripada gelombang pertama pada akhir Januari, ya, akhir Januari awal Februari tersebut. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang tercinta, ya, hari ini kita akan berbicara bersama-sama dengan Dr. Hans. Ya, lebih lengkapnya lagi Dr. Handrawan Nadesul. Ya, dan saya mau cerita sedikit saja background kenapa kita mengadakan acara hari ini. Sebagaimana tertulis di dalam narasi yang saya kirimkan, ya, itu tulisan saya pribadi. Ya, narasi yang saya kirimkan, undangan untuk pertemuan kita hari ini. Ya, saya tergugah dari artikel di Detik News, Dinkes DKI. Jadi ini hanya kita bicara DKI saja, Dinas Kesehatan DKI, ada 396 pemakaman protap COVID pada tanggal 2 Juli 2021. Ini beritanya 4 Juli. Untuk 2 Juli 2021 ada 396 pemakaman sesuai dengan protap COVID. Nah, yang membuat saya sangat resah itu adalah 45 orang meninggal di rumah. Ya, tentu saja yang dimaksud dengan 45 orang meninggal di rumah ini bukan karena penyakit biasa, tetapi karena COVID. Ya, seperti itu. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kita sama-sama tahu sulitnya untuk mendapatkan tempat di rumah sakit. Bukan hanya di Jakarta, tetapi berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa ini. Oleh sebab itu ada satu istilah yang menjadi amat sangat populer belakangan ini, ya, mungkin ini istilah yang saya kira kalau kita bicara kata yang paling sering disebutkan saat ini adalah isoman. Ya, ini bukan bahasa Jawa, ya. Isoman bukan, tetapi ini tentu saja Anda tahu persis singkatan dari isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Nah, sehingga menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita bicarakan, ya, apabila kita harus isolasi mandiri, apa yang harus kita persiapkan? Ya, apa yang harus kita persiapkan? Ya, mengingat menurut Pak Luhut, ya, kasus COVID-19 ini di Indonesia, teman-teman, akan terus naik dalam 10 sampai 12 hari mendatang. Ini berita tanggal 6 Juli, kalau nggak salah ini kalimat Pak Luhut ini sekitar tanggal 5 atau tanggal 4 Juli. Ya, masih akan naik dalam 10-12 hari mendatang, jadi kita harus siap-siap beberapa hari ke depan, hingga tanggal 20 nanti, kasus ini akan terus naik seperti itu. Ya, dan itu berarti akan makin banyak yang isoman, karena kapasitas rumah sakit kita sudah tidak tercukupi. Dan repotnya kita sama-sama tahu, ya, risiko yang tinggi saat isolasi mandiri bagi mereka yang berusia 40, khususnya lebih lagi yang berusia 60 tahun, punya komorbid dan punya kondisi, ya, imunokompromis atau gangguan imunitas. Ya, well, ada kawan yang saya ajak untuk ikut acara ini, dia bilang aku ngeri, aku nggak mau dengar, ya, itu
menurunkan imun tubuh saya seperti itu. Tetapi kalau kita tidak tahu kondisi yang nyata saat ini, ya, maka bahaya besar mengancam di depan mata kita. Nah, oleh sebab itu, ya, judul pembicaraan kita hari ini, apa yang harus kita persiapkan kalau kita harus isoman. Ya, bersama dengan Dr. Handrawan Nadesul, ini kami rancang, baru hari Minggu kemarin, jadi 2 hari yang lalu. Saya kontak Dr. Handrawan Nadesul ini, ya, sahabat baik saya, seorang dokter yang luar biasa. Itu baru 2 hari yang lalu, hari Minggu, dan saya langsung todong Dr. Handrawan, ya, bersedia nggak untuk menyampaikan, ya, apa yang harus dipersiapkan kalau kita harus isoman. Karena saya pikir masyarakat perlu, ya, khususnya teman-teman saya yang hadir malam hari ini, itu perlu mengetahuinya. Kita nggak tahu nih, ya, kapan kita kena COVID, ya, amit-amit tentu saja, tetapi kelihatannya COVID semakin dekat dengan diri kita, ya, semakin dekat dengan diri kita. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Dokter Handrawan Nadesul yang lalu, bisa nggak Dok untuk sharing sedikit, ya, seperti itu, ya, tentang apa yang harus dipersiapkan, dan Dokter Handrawan Nadesul langsung menyanggupinya, ya, padahal baru 2 hari yang lalu, kawan-kawan. Dan itulah sebabnya kalau Anda mendapatkan pemberitahuan ini kemarin, hari Senin, bahkan ada yang mendapatkan pemberitahuan hari ini, ya jangan heran ya kalau acara ini begitu mendadaknya. Ya, begitu mendadaknya. Nah, berbicara mengenai Dr. Handrawan Nadesul sendiri, beliau ini adalah seorang dokter kawakan. Ya. Dokter kawakan, ya, seorang dokter yang sudah berusia 72 tahun. Kalau saya bilang 72 tahun pasti Anda tidak percaya karena lebih mirip berusia 40-an tahun, ya. Dan beliau saya juluki dokter spesialis umum, ya, karena punya pengetahuan yang luar biasa, sampai pengetahuan, ya, menulis puisi itu pun beliau punya, ya. Banyak buku yang sudah dibuatnya, sudah ditulisnya, lebih daripada 70 buku, ya. Di antaranya yang menjadi buku pegangan saya adalah, ya, Jurus Sehat Tanpa Ongkos, seperti itu, ya. Yang lain adalah Dari Balik Kamar Praktek Dokter, seperti itu, ya, mudah-mudahan terlihat, ya. Oke. Dan bahkan buku puisi, ya, Sajak-sajak Pergi Berjalan Jauh, ya. Dan masih banyak lagi, kawan-kawan, Sehat Itu Murah dan seterusnya. Dan kalau Anda lihat ini menarik banget nih. Ini menarik banget. Ya, Dr. Handrawan Nadesul sudah menulis buku ini bersama dengan Kompas Gramedia. Ya, COVID-19 bagaimana agar tidak tertular. Jurus jitu melawan COVID-19 itu ditulisnya pada bulan Maret. Ya, bulan Maret 2020. Berarti pada awal sekali pandemi, kita sama-sama tahu kasus pasien pertama itu di bulan Maret 2020. Ya, jadi beliau adalah orang pertama yang menuliskannya. Itulah sebabnya, ya, beliau juga diundang ke istana. Ya, ini staf ahli Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Fajrul, itu berfoto dengan beliau seperti itu, ya, karena mungkin referensi yang kita punya, ya, dalam bahasa Indonesia tentang COVID-19 ini yang pertama, mungkin, ya, seperti itu. Nah, kawan-kawan, sehingga adalah menjadi sesuatu hal yang wajar sekali kalau hari ini saya mengundang Dr. Handrawan Nadesul untuk sharing dengan kita. Nah, tidak berpanjang lebar, ya, tidak berpanjang lebar, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari sekalian, ya, inilah dokter saya, sahabat kami, dia sudah saya bawa keliling Indonesia, bahkan tidak keberatan pergi ke kampung yang jauh sekali di Sopeng, Sulawesi Selatan, ya, disetiri oleh kami, ya, sama pembalap kami yang namanya Jafrat, seperti itu. Dan hebatnya dokter tidak muntah, bahkan menikmati jalanan yang berkelok-kelok seperti itu, ya, di perjalanan menuju Sopeng. Ya, beliau menikmati, ya, seperti itu, luar biasa. Saya kagum sekali dengan dokter ini, dan beliau beberapa kali membawakan seminar, membawakan training di dalam komunitas kami, MMG Community. Ya, saya ingat salah satunya itu adalah Sekolah Menjadi Ibu. Ya, Sekolah Menjadi Ibu itu sebenarnya sebuah seminar yang sangat penting,
Karena tidak semua wanita siap menjadi ibu. Begitu ya dok ya. Dan tidak berpanjang lebar lah ya. Karena waktu sudah menunjukkan 7.42, sengaja saya sedikit mengulur waktu dengan mukadimah yang agak sedikit panjang ya, supaya kita tembus angka 200 orang hadir ya untuk mendengarkan penjelasan Dr. Handrawan. Karena Dr. Handrawan mengatakan makin banyak yang hadir makin baik ya. Makin banyak yang hadir makin baik karena tujuan Dr. Handrawan yaitu mencerdaskan masyarakat selama ini dari sejak muda beliau ya dalam hal kesehatan itu bisa lebih mengalami kemajuan, dan itulah juga menjadi misi kami yaitu turut mencerdaskan masyarakat dalam hal konteks pembicaraan kita adalah mengenai kesehatan. Semangat malam Dr. Handrawan Nadesul. Selamat malam, semangat malam. Senang sekali. Ya, terima kasih. Ya, jadi teman-teman Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu akrab dengan Dr. Handrawan Nadesul, kalau Anda dengarkan tadi pada awal sekali ketika pintu dibuka, ya orang begitu antusias menyapa Dr. Handrawan Nadesul karena memang kami kenal betul secara pribadi dengan dokter, karena ya itu ya kita sering seminar bersama-sama dengan dokter. Kami ini boleh disebut murid-muridnya atau perpanjangan tangan dokter untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Begitu. Oke, selamat malam dok sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih. Kami bisa berkumpul bersama dengan dokter, dan dokter sudah tahu persis maksud dan tujuan acara kita hari ini. Saya langsung saja mulai dengan pertanyaan pertama tepat pada pukul 7.45. Iya, dok, isoman, isolasi mandiri. Ya, kapan sih kita harus mulai ya melakukan isolasi mandiri sebenarnya, dok? Ya, terima kasih. Selamat malam semua. Salam kenal yang belum kenal. Teman lama ya, salam hangat ya. Kami ini terus terang, saya berjodoh dengan Pak Alex ya, sehingga ya sudah sekian lama berkenalan dan merasa senang bergabung di sana. Oke, ini menghemat waktu. Jadi begini, yang dimaksud dengan isoman adalah mereka yang sebetulnya tersangka. Ya. Jadi isoman itu bagi mereka yang tersangka siapa? Nah itu kalau Depkes itu mengkelompokkan PDP. Ya. Jadi pasien dalam pengawasan. Ya. Pasien dalam pengawasan. Siapa dia? Dia yang mengalami flu yang berat, ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan atas, itu berat. Ya. Mungkin juga ada pneumonia, ada radang paru-paru. Ya. Jadi satu, mereka yang disebut PDP, artinya pasien dalam pengawasan, adalah mereka yang pada saat ditemukan itu mengalami ISPA yang berat, mungkin ada pneumonia, ada radang paru-paru, ya, tergolong berat. Nah, ini dimasukkan sebagai isoman. Kedua, yang disebut ODP, ya, ODP, orang dalam pemantauan. Orang ini cuma flu ringan, ya. Yang ketiga, OTG, orang tanpa gejala. PDP, pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, OTG, ini ada riwayat. Jadi bukan asal orang yang ISPA, orang yang pneumonia, itu jadi isoman, tapi punya riwayat di belakangnya. Riwayatnya apa? 14 hari sebelum ditemukan dia bergejala, yang PDP, ODP, itu ada riwayat pulang dari luar negeri. Ada riwayat domestik, entah ke kota mana. Ada riwayat kontak dengan orang yang kemudian diketahui positif COVID. Jadi baik PDP, ODP, OTG itu ada riwayat kontak. 14 hari sebelum dia memunculkan gejala, sebelum ditemukan, itu ada riwayat itu. Tujuannya apa? Untuk tracing. Jadi sebetulnya isoman itu untuk tracing, menahan orang ini tidak menyebarkan penyakit kemana-mana. Itu maksudnya. Tapi belum tentu positif. Nah, ketika isoman, ya, yang PDP isoman, itu diperiksa tes apakah betul positif.
Nah, kalau betul positif, dia bisa mengalami 3 tingkatan penyakit yang pasien dalam pengawasan. Kalau dia sakitnya sedang saja, tidak berkembang, hanya flu berat ya, mungkin dengan pneumonia, itu yang dikelompokkan isoman ya. Jadi dia isoman. Tapi kalau ternyata berkembang lebih berat ya, sedang dan berat, itu harus dirujuk ke rumah sakit darurat. Kalau dia kritis, masuk ke rumah sakit rujukan. Ya, jadi rumah sakit ada 2 tipenya. Yang satu darurat ya, dia bukan rujukan untuk menekan gejalanya pada PDP. Yang satunya adalah rumah sakit rujukan yang ada selama ini di Atlet, Wisma Atlet dan sebagainya. Nah, yang orang dengan pengawasan ya, itu flu ringan juga dilakukan tes. Kalau dia ternyata positif atau dia tidak positif, yang tadi juga tidak positif, tetap 14 hari ditahan. Ya, ditahan 14 hari. Tujuannya apa? Kalau ketika diperiksa pada hari pertama tidak positif, kita kan belum bisa memastikan apa betul tidak positif. Jadi pemeriksaan dilakukan, positif atau tidak positif, tetap isoman. Nah, pada yang orang dalam pengawasan, nah itu sama ya. Jadi dimonitor dari hari ke hari. Ya. Monitor itu mestinya pihak puskesmas memonitor setiap hari datang untuk melihat perkembangan. Dimonitor perkembangan penyakitnya, ya. Dia dinilai dan pemeriksaan pada umumnya. Nah, yang OTG sama sekali tidak ada gejala, orangnya kelihatan sehat, ya, orang tanpa gejala. Nah, ini kenapa harus isoman? Karena dia ada riwayat baru pulang dari luar negeri, ya, atau dia baru wisata di Indonesia, atau dia baru ketemu dengan orang yang kemudian diketahui positif. Dan ini sekarang banyak, ya. Jadi kita tidak sangka dengan teman sendiri, dengan kerabat sendiri, makan bersama, yang ketika itu tidak sadar, ternyata setelah beberapa hari, dia positif. Nah, kasus begini, ini OTG, kalau dia tidak ada gejala. Jadi sekali lagi, OTG itu, orang itu belum tentu positif. Orang itu mungkin negatif, tapi karena dia potensi terpapar, ya, di 14 hari itu ditunggu. Nah, ini rancu dengan istilah COVID asymptomatic. Jadi ada orang kena COVID tidak ada gejalanya. Ini bukan OTG, ini sudah rancu dengan. Jadi orang yang positif dan dia tidak ada gejala itu COVID asymptomatic. Kalau yang OTG belum tentu positif, ya, karena di dalam pemantauan. OTG begitu diperiksa lalu jadi positif. Nah, ini dia menjadi COVID asymptomatic. Tapi kalau sudah 14 hari dia tidak berubah, tetap negatif, ya dia OTG. Ya, OTG. Jadi isoman itu ada 3 kelompok untuk pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, dan OTG, orang tanpa gejala. Isoman ngapain? Ya isoman dia di rumah, ya artinya di rumah, kecuali yang pasien dalam pengawasan. Ini kalau dia berat ya atau sedang, dia mesti masuk rumah sakit, tidak bisa isoman. Hanya dia yang gejalanya ringan, tidak berkembang, hanya ISPA berat, itu boleh isoman. Tapi yang orang dalam pengawasan, itu tetap isoman di rumah. Isoman di rumah artinya tidak boleh berkontak dengan orang rumah. Di kamar sendiri, kamar mandi sendiri, ya, kamar kecil sendiri, hanya kontak dengan orang yang membawakan makanan, itu pun dengan cara yang sangat hati-hati, karena yang lain bisa tertular kalau dia positif. Jadi kalau sudah positif, ini lebih membahayakan untuk keluarga. Demikian juga yang OTG. Ya, jadi kalau kita lihat dok, ya. Kalau kita lihat dok, ya mereka yang isoman adalah mereka yang belum tentu positif. Betul. Itu satu, dan yang kedua yang sudah pasti positif ya dok, secara umum ya dok. Iya. Nah,
Seperti itu. Tapi prakteknya, kenyataan di lapangan, ya even bahkan yang sudah ada gejala sedikit pun itu masih berkeliaran, Dok. Ya, Bahkan lebih parah lagi, yang sudah jelas-jelas positif tetapi asimptomatik itu tadi, yang Ya. dokter sebut, yang rancu dengan OTG tadi, itu pun juga masih seringkali berkeliaran, Dok. Ya, Seperti itu. Ya, Dok? Ya. Nah, itulah repotnya, dan barangkali itu juga yang menjadi penyebab meledaknya ya kasus COVID ini ya, Dok ya. ya, Begitu. Jadi Ya. sekarang ini kalau boleh saya tanyakan sama dokter nih, ya supaya teman-teman dan masyarakat itu tahu persis, kenapa sih kita harus isolasi mandiri? Ini kan tadi kan itu anunya, Dok, aturannya lah ya seperti itu ya. Mestinya kayak gitu, juklaknya mestinya begitu. No. Nah, mungkin yang paling penting pertanyaannya adalah kenapa sih orang harus isolasi mandiri? Ya, jadi seperti kasus pertama di Indonesia, ya, itu kan di tracing ya. Jadi ketika ketemu di Melawai di satu bar di tempat yang dua ini ibu dengan anak itu di tracing. Ya, artinya dua ini sumber. Jadi sama dengan orang yang di isoman itu sumber penular, walaupun belum pasti. Nah, ibu yang sudah pasti positif ini di tracing, dia ketemu siapa saja. Nah, idealnya seperti itu. Jadi WHO menetapkan tracing itu harus sepenuh-penuhnya. Dan itu ada persentase. Jadi nggak bisa kita mengandalkan data yang sudah sakit. Ya. Karena itu mungkin bukan data yang real, yang Pak Alex tadi sampaikan. Yang berkeliaran kan tidak tertangkap. Nah, untuk menangkap yang berkeliaran tidak masuk isoman, itu tracing. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan 35T untuk tracing. Ya, 35 triliun. Ongkos untuk tracing. Jadi ditangkap, diperiksa, ya. Kalau dia positif, ya dia di isoman, ditahan. Ya. Jadi tujuannya isoman supaya dia tidak menjadi sumber penular bagi masyarakat yang sehat. Karena satu orang positif, itu sedikitnya 4-5 orang di sekitar dia tertular. Betul. Jadi lebaran itu membludak, itu kalau satu saja di kampung atau orang Jakarta yang masuk ke kampung positif, dan dia kontak di sana, di situ penularan terjadi. Sehingga ada kampung-kampung tertentu katanya menolak kerabat, saudara, teman dari Jakarta. Karena Jakarta potensial menularkan ke desa, bukan di desa. Ya, terbalik jadinya. Jadi sekali lagi isoman itu supaya tidak terjadi penularan yang meluas. Secara epidemiologis begitu aturannya. Jadi satu orang bisa menularkan 5-6. Nah sekarang dengan mutan Delta itu lebih dari 5-6, mungkin 10. Ya, karena apa? Dia lebih cepat menularnya. Seperti itu, Pak Lek. Ya, Dok. Jadi jelas sekali ya teman-teman ya bahwa pentingnya isoman, baik Anda sudah positif, sudah melakukan misalnya antigen, tes swab antigen ataupun PCR, ya ataupun belum melakukan itu tetapi Anda tahu persis bahwa Anda ada kontak dengan orang yang sudah confirm positif, atau bahkan Anda sudah mulai ada gejala, maka itu harus melakukan secara sadar apa yang disebut isoman itu ya, Dok ya. Ya, Tujuannya menyelamatkan orang lain. betul. Begitu ya, Dok ya? Ya. Tujuannya menyelamatkan orang lain. Itu yang paling penting. Nah, kenapa bisa terjadi ledakan seperti ini? Karena kita tidak peduli. Kira-kira begitu ya, Dok ya? Betul. Ketidakpedulian kita yang besar itu, ego kita yang besar itu, yang kemudian menyebabkan terjadinya penularan yang cepat. Begitu ya, Dok ya? Ya. Nah, Ya. berapa lama isolasi mandiri, Dok, seharusnya? Saya bisa sambung ya. Oh iya, silakan, Dok. Kedua itu karena prokes ya, protokol kesehatannya kurang. Betul sekali. Jadi andai pun dia berkeliaran, ya, yang positif, yang mesti isoman tapi berkeliaran di masyarakat, tapi selama dia prokesnya ketat, ya, dia tidak terlalu dekat dengan orang-orang, maskernya betul. Dalam hal masker ada dua hal sebetulnya. Dia tepat memilih masker, kedua tepat memakainya, dan catatan ketiga melepaskannya juga tepat. Nah ini yang tidak semua masyarakat diberitahu. Ya, tepat itu memilihnya apa? Masker itu memang harus masker yang idealnya masker bedah, surgical mask. Ya,
Kalau yang kain itu di bawah 80%. Tapi daripada tidak. Nah, kembali lagi, kalau orang positif berkeliaran di masyarakat, kalau dia pakai masker, itu masih bisa menularkan, tapi kecil. Saya sebetulnya ada spesial PowerPoint itu, cuma saya pikir waktu 1 jam kalau pakai PowerPoint nggak anu. Nanti kapan kesempatan kita bicara COVID secara seluruh bisa. Ya. Nah, kalau orang pakai masker yang positif dan orang yang dihadapi juga pakai masker, kecil virus yang bisa pindah. Kita mesti catat bahwa orang menjadi sakit COVID, faktornya banyak. 1, viral load. Berapa dosis virus yang masuk ke tubuh kita. Kalau kita pakai masker, dosis virusnya tidak sebanyak kalau kita nggak pakai masker. Karena semburan itu bukan droplet lagi. Mungkin teman-teman belum tahu ya. Di awal saya menulis buku ini, itu belum berkembang bahwa penularan itu aerosols. Artinya aerosol itu serbuk yang lebih halus dari percikan ludah. Percikan ludah 1,5 meter, 2 meter. Tapi kalau aerosol bisa 10 meter dan tingginya bisa 3 meter. Itu makanya kita berada di ruangan tertutup dengan AC, aircon, tempat ibadah, hotel, gym, ya. Itu potensial sekali menularkan karena tertutup dan AC karena aerosol itu, bukan droplet. Kalau droplet 1-2 meter jatuh ke lantai, dia tidak melayang. Nah, jadi sekali lagi, orang tidak disiplin, tetap berkeliaran walaupun positif, dia tidak pakai masker, tidak menjaga jarak, sehingga orang di sekitarnya dirugikan, tertular. Begitu, Pak Alek. Ya. Berapa lama seharusnya seseorang harus isoman ya, Dok? 14 hari. 14 hari ya, Dok? 10 sampai 14 hari dilihat. Ya. Nah, kalau dia positif, ya PCR-nya dilihat masih positif, ya tidak dilepas. Tapi secara alamiah 10 hari sembuh mestinya, ya, secara alamiah. Ya. Sekarang ini kan masyarakat bingung nih, Dok. Apa namanya? Ada yang namanya CT ya, Dok. Ya. Ya. Cycle threshold itu, Dok. Ya. Oke. Di CT berapa sebenarnya seseorang sudah tidak menular lagi, Dok? Ya. Jadi patokan rumah sakit mestinya di atas 30, itu berarti orang itu sudah arahnya menyembuh. Ya. 35 itu sebetulnya sudah aman. Ya. Jadi sudah lebih banyak virus yang mati walaupun dia positif. Nah, kalau kita tidak mengamati CT-nya, kita nggak tahu status orang itu di mana. Dia masih aktif, virusnya masih banyak, nah itu kita tidak tahu. Nah, 40 udah dianggap sembuh. Ya. Jadi sebetulnya semakin tinggi CT-nya, berarti virusnya semakin sedikit. Ya. Nah, kalau dia masih 20, sekitar 20, itu aktif sekali, infeksius sekali, sangat menular. Masih sangat menular. Ya. Kan praktek di lapangan nih, Dok, di keseharian hidup kita ini, Dok. Okay. Ya, banyak orang bergejala, tapi dia nggak mau swab test, Dok. Ya. Ini kenyataannya nih, Dok. Ya, banyak bergejala tapi nggak mau swab test. Seperti itu. Lalu kemudian setelah gejalanya hilang, kan ada siklusnya itu, Dok, ya. Gejalanya hilang. Ya, dia pikir dia sudah sembuh, ngapain saya mau swab test gitu loh. Ya, padahal ya yang dokter katakan betapa pentingnya swab test itu untuk mengetahui berapa besar CT-nya sehingga bisa mengetahui apakah dia masih menular atau enggak, atau sudah tidak menular lagi, begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Ya, jadi swab test itu khususnya PCR itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, Dok ya. Ya, jadi dia sebetulnya untuk melihat status penyakit pada seseorang. Statusnya tuh sedang, ringan, berat, atau kritis. Jadi perjalanan penyakit dilihat dari PCR CT. Tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia juga harus dilihat antibodi. Jadi pemeriksaan serologis, ya, pemeriksaan darah untuk melihat antibodi, itu juga membantu PCR-nya tuh sudah sampai di mana. Kita tahu antibodi itu meningkat setelah 1 minggu virus masuk. Virus mulai dari 0 dan tetap ada dalam tubuh sampai hari ke-21. Virus masih tetap ada. Nah, 0 sampai 7 antibodi baru terbentuk. Jadi kalau 1 sampai 7 diperiksa antibodi, itu negatif. Palsu, false negatif. Mestinya dia ada virus, ya,
tapi negatif karena antibodi belum terbentuk, maka perlu PCR. Wah, PCR dari awal sudah positif. Sudah positif, ditunjang antibodi. Antibodinya yang mana? Yang pertama itu yang kita kenal dengan IgM, ya. Nah, IgM itu sampai hari ke-21. Jadi kalau diperiksa sampai hari 21, yang positif itu antibodinya IgM. Tapi IgG itu hari ke-14 sudah mulai muncul. Jadi overlap. Jadi kalau Maaf dok, mikrofonnya kepencet itu dok, mute itu, mute. ya, Thank you. jadi sekali lagi IgG sampai hari ke-21, IgM, IgG sampai seterusnya, yang panjang itu antibodi itu. Jadi PCR itu ditunjang oleh pemeriksaan antibodi, dia sudah ada di mana nih. Kalau dia ternyata cuma antibodinya IgM saja, berarti baru permulaan. Infeksinya permulaan. PCR positif, yang positif antibodinya cuma IgM, artinya baru seminggu, 10 hari. Tapi begitu dia IgG-nya keluar, IgG-nya keluar, itu berarti sudah di atas 14 hari. Itu maksudnya digabungkan PCR dengan antibodi seperti itu. Tapi ini kan tidak praktis dan tidak dilakukan. Yang sekarang dilakukan PCR antigen saja, antibodi sudah tidak lagi. Begitu. Oke, kita masuk ke poin paling pentingnya nih, dok. Banyak yang bertanya, ya, banyak yang bertanya, dan itu yang menginisiasi saya untuk kita ketemuan hari ini. Ya, apa sih yang harus kita persiapkan nih, dok? Ya, kalau kita akan melakukan isolasi mandiri. Jadi sekali lagi, ya, dok, kasus bahwa ada yang isolasi mandiri, ada yang bergejala, lalu kemudian meninggal di rumah, itu dari waktu ke waktu makin bertambah banyak, dok. Ya. Nah, itu sebabnya saya pikir persiapan itu kan menjadi sesuatu yang krusial, dok, sesuatu yang penting. Terlebih lagi ketika masa di mana ya kita mau mencari fasilitas kesehatan begitu sulitnya, dok. Ya. Ya, saya ingat sekali Januari itu gelombang pertama cuma 14 ribuan puncaknya itu. Ya. Kebetulan keluarga kami terpapar, dok. Kami bertujuh satu rumah, 3 kena, dok. Ya. Ya, itu saja yang waktu masih paling puncaknya 14.500-an itu, kasus positif hariannya, itu cari rumah sakit aja udah susah, dok. Apalagi sekarang 2 kali lipat lebih. Ya, dok. Ya, nah, oleh sebab itu isolasi mandiri bukan lagi sekedar aturan ataupun petunjuk juklaknya dari Depkes, dok, tetapi ini keterpaksaan jadinya, dok. Ya. Keterpaksaan harus isolasi mandiri. Nah, oleh sebab itu apa persiapan yang harus kita lakukan sekarang ini, ya, bila suatu saat kita harus mengalami isolasi mandiri, dok? Ya, jadi kalau dari petunjuk juknis maupun juklak dari Depkes itu yang isolasi mandiri itu diawasi oleh puskesmas. Itu makanya aturan mainnya keluarga kasus pasien yang PDP, yang ODP, yang OTG, ya 3 itu melapor ke puskesmas bahwa saya harus isoman. Nah, pihak puskesmas idealnya itu memonitor setiap hari datang berkunjung, visite. Jadi visit untuk tahu perkembangannya. Tapi itu tidak semua puskesmas memungkinkan, apalagi sekarang begitu banyak, ya. Berapa yang harus dia visit. Ya. Jadi Pak Alex betul. Jadi apa kita mandiri sajalah, ya. Jadi apa supaya kita tahu kapan kita harus ke dokter, kapan kita bisa atasi sendiri. Ya. Dalam hal yang PDP, pasien dalam pengawasan, ya, ini pas sakitnya berat. Jadi isoman itu hanya diberikan pada mereka yang betul-betul sakitnya ringan saja. Begitu dia berubah berat, itu harus segera ke rumah sakit. Nah, dalam hal rumah sakit, sekarang memang kalau tidak salah itu ada informasi yang online, ya, setiap wilayah, kita tinggal pencet kemana, ini yang kosong itu Menkes itu sudah mengatur begitu. Ini ada sekian bed, ini ada sekian bed. Katanya begitu. Saya sendiri tidak tahu persis apa betul realitanya seperti itu. Tapi katakanlah, ya. Jadi yang sebetulnya isoman yang harus lebih dicermati adalah yang pasien dalam pengawasan.
artinya dia yang sudah sakit berat, ispa berat, ya, mungkin juga dengan infeksi paru-paru, pneumonia, ini yang sebetulnya lebih waspada. Ya. Nggak ada persiapan yang bisa dilakukan kecuali dia memonitor sendiri. Begitu gejalanya memburuk, artinya tadinya cuma batuk sedikit, batuknya tambah parah, progresif, batuknya bikin sesak dan sebagainya. Ini yang sebetulnya harus sendiri untuk mengamati, untuk monitor. Yang ODP, orang dalam pemantauan, itu kan lebih ringan, cuman seperti flu biasa. Ya. Kalau dia bertambah berat, nah inilah yang sebetulnya bisa dilakukan oleh sendiri. Apa? Badannya dikuatin, ya, diperkuat. Perkuat itu apa? Ya vitamin, suplemen. Jadi hanya bisa dilakukan, kita tidak bermain obat. Ya. Jadi yang memberi obat itu puskesmas. Yang salah adalah masyarakat sekarang beli obat sendiri. Walaupun mungkin belum saatnya untuk minum obat. Jadi yang lebih perlu adalah suplemen. Suplemen untuk apa? Untuk meningkatkan imun sistem. Yaitu vitamin C, ya, sekurang-kurangnya 1000. Yang kedua, vitamin D3. Ini teorinya tergantung dari kadar vitamin D orang per orang. Kalau kita tidak tahu, ya minimal 5.000 sampai 10.000. Karena harusnya kalau dia di bawah 20 kadar vitamin D-nya, itu harus di Booster. betul-betul mungkin sampai 50.000 international unit. Karena di Australia itu diberikan 25.000 kalau dia rendah sekali. Dalam 3 hari 25.000 unit. Ya. Digenjot gitu supaya dia naik karena kita dikejar waktu. Karena sudah pasti bahwa vitamin D3 itu korelasi sekali dengan kekebalan. Peran dia besar sekali. Ya. Nggak bisa diabaikan. Nah, kalau kita tidak periksa, ya minimal 5.000 sampai 10.000 setiap hari vitamin D3. Yang lainnya vitamin E. Vitamin E ya 200 sampai 400 unit. Yang lainnya adalah magnesium. Magnesium dan zinc itu membantu peran vitamin D3. Tanpa itu, vitamin D3 tidak berarti. Jadi nggak bisa vitamin D3 saja tanpa magnesium, tanpa zinc. Nah, selain itu D3 biasa digabung dengan vitamin K2, bukan K1. Jadi ada satu produk D3 plus K2. Ini untuk membantu, ya, membantu penyerapan dari vitamin D3. Jadi yang diperlukan vitamin C, kalau bisa ester C, kemudian D3, magnesium, zinc, K2, vitamin K2, kemudian disebut-sebut juga probiotik, ya. Jadi dalam hal ini yogurt, ya, probiotik. Dan yang lainnya makan yang bagus, ya, nutrisi. Makan yang bagus. Makan bernutrisi, terutama telur, sekurang-kurangnya 2 sehari telur. Ya. Nah, saya beberapa ya memberikan konsul, ya tetangga, ya relasi, ya teman. Saya berikan ya seperti itu. Mereka lakukan. Syukur-syukur penyakitnya tidak berkembang. Artinya orang itu menjadi sakit ringan, tadi saya sudah sampaikan, tergantung viral load. Berapa banyak virus yang masuk ke tubuh dia. Kedua, kekebalannya seberapa kuat. Tiap orang kan berbeda-beda. Kalau virus masuk 1000, kekebalannya bisa melawan 1000, dia tidak jadi sakit. Kalau yang masuk 1000, kekebalannya cuma tahan 800, masih ada 200 yang kebobolan. Nah, ini sakitnya ringan. Ya, kalau sakit berat, artinya orang ini bukan saja kekebalan lemah, tapi dia punya komorbid. Nah, komorbid paling bahaya apa? Ternyata kanker darah, limfoma. Jadi Hodgkin itu nomor 1 komorbid yang biasanya meninggal. Nomor 2, gemuk. Nah, ini barangkali masyarakat belum tahu. Yang gemuk ini resiko nomor 2 untuk sukar ditolong. Nomor 3, diabetik. Ya. Nomor 4, jantung, hipertensi, ya seperti itu. Jadi waspada yang gemuk. Nah, selama yang komorbid ini terkontrol, terkendali, nggak masalah. Aduh dok, saya ada komorbid, gimana nih? Oh, asal terkendali nggak masalah. Yang masalah adalah tidak terkendali. Jadi dia menjadi faktor pemberat, ya, faktor pemberat pada COVID.
Saya Ya. kira ya seperti itu. Jadi usahanya adalah menguatkan badan saja dengan apa yang bisa dilakukan secara saintifik, secara ilmu kedokteran, yaitu memberikan suplemen. Ya. Dan tidak boleh panik, tidak boleh panik. Panik, emosi negatif, ya, takut, ya, depresi, itu berkorelasi sekali dengan menurunnya kekebalan tubuh. Itu sudah terbukti. Maka semakin panik ya sebetulnya merugikan diri kita sendiri. Ya, tetapi kenyataannya sekarang, Dok, ya di tengah-tengah masyarakat itu kondisinya sekarang lagi panic buying, Dok. Ya, lagi panik, pokoknya orang bilang beli apa, wah beli seperti itu. Ya, sampai-sampai ya, Dok, sampai-sampai obat pun dijadikan suplemen gitu loh, Dok. Ya. Ya, ada yang jelas-jelas obat tetapi Ya. dikonsumsi katanya sebagai pencegahan. Ya. Padahal kalau kita dengarkan dokter tadi, ya cuma satu, yaitu suplemen gitu ya, Dok ya. Betul. Ya, yaitu vitamin, mineral seperti itu, probiotik ya, dan gizi yang baik. Ya. Seperti itu. Tapi prakteknya di lapangannya beda, Dok. Ya. Ya, beda. Obat cacing lah, Dok, seperti itu. Ya, obat-obat yang yang seharusnya diresepkan oleh dokter itu sekarang bisa dibeli bebas seperti itu. Gimana pendapat dokter nih? Ya, itu yang salah ya. Yang salah jadi ya saya juga lihat barangkali pemerintah juga yang saya sebut bahwa ada obat-obat baru, sebut saja ivermectin, itu direcoki oleh pikiran politik. Maaf Pak Muldoko yang menyampaikan pakai ivermectin. Saya kira tidak tepat ya. Yang menganjurkan, yang menyarankan itu harus pihak medis, dokter, farmasi. Jadi kalau pejabat menyampaikan itu, saya kira maaf, kurang kompeten. Apalagi faktanya saya mengikuti sekali dari jurnal yang ada di dunia ya, bukan jurnal satu aja. Itu opininya medik terbelah ya. Jadi memang ada sebagian yang menganggap bahwa ivermectin bisa. Ya, selain mengobati, dia juga untuk pencegahan. Itu separuh. Separuh lain yang sebetulnya masuk akal dan pihak yang setuju ini bisa untuk pencegahan dan pengobatan tidak bisa menyanggah, tidak punya argumen kenapa ini sebetulnya tidak betul. Dan ternyata tidak betulnya kenapa? Ivermectin betul bisa menahan kembang biak virus tapi di tabung reaksi di laboratorium yang kita sebut istilahnya in vitro, bukan di dalam tubuh, beda. Kalau itu betul, ya, sehingga FDA di Amerika itu mengizinkan silakan, tapi untuk uji klinis, bukan untuk dipakai. Nah, BPOM juga merestui, silakan, tapi tidak untuk dipakai, untuk uji klinik. Karena uji kliniknya belum selesai, belum tahu apa betul pada manusia bisa. Ivermectin yang diperiksa di laboratorium, itu dosis yang diperkenankan untuk cacing. Yang untuk manusia masih aman, ya 12 mg per anu. Tapi dengan dosis itu banyak sekali jurnal yang menulis, dengan dosis untuk obat cacing tidak mempan untuk COVID. Jadi di dalam darah itu bioavailability-nya kecil sekali. Karena obat cacing ini khusus di perut, fokusnya dia ke perut. Bioavailable di darah sedikit. Sehingga dengan dosis yang aman, yang boleh diminum oleh manusia, tidak cukup untuk membunuh COVID. Nah itu argumen dari pihak yang menyanggah bahwa ini nggak bisa dipakai. Sampai kapanpun nggak bisa dipakai. Karena tidak mungkin menaikkan dosis harus 10 kali lipat. Supaya dia bisa melawan COVID, dosis yang diperkenan itu, kalau 10 kali lipat, saraf kita rusak. Nah, sampai kapanpun rasanya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin untuk memanfaatkan pengobatan apalagi pencegahan. Saya kira itu. Nah, kenyataannya seperti Pak Alex sampaikan, karena pejabat menyampaikan, karena orang-orang menyampaikan, bahkan ada teman sejawat juga menyampaikan, ya itu sekarang harganya udah 2-3 kali lipat ya. Dan itu salah, pemakaian itu salah. Tapi kenyataannya Dok, ya, kenyataannya Dok, ada kesaksian-kesaksian orang yang mengkonsumsi obat cacing tersebut, ya, dan mengatakan saya sembuh gitu loh Dok. Iya. Oke. Gimana 95% COVID sembuh sendiri.
apalagi orang Life muda. limiting disease ya dok ya. Yang testimoni orang-orang muda, dia minum ivermectin, dia minum apa, ya sembuh juga, nggak minum aja sembuh. Iya dok. Nah, karena 95% COVID sembuh sendiri, self-limiting. Hanya 5% dia menjadi sakit. Sakit berat, kritis. Angka kematian nggak berubah, 3,5 sampai 4%. Berita di media, kematian terus bertambah, terus bertambah. Itu membuat orang panik. Ya kalau kasusnya banyak, ya kematiannya naik, karena kan persentasinya tetap. Kalau kita lihat persentasenya 3,5 sampai 4% saja. Kalau 1.000 kasus, ya kematiannya dibandingkan cuma 100 kasus, ya lebih besar yang 1.000 kasus. Seperti itu. Ya, jadi Ya, Dok. di kita, jadi kasihan masyarakat kita belum terlalu mudah untuk mencerna, gagal paham, ya. Pejabat-pejabat juga ya pada bingung ya. Jadi saya kira kita memproduksi ivermectin. Saya nulis di Kompas nih, mudah-mudahan mungkin dimuat tentang ivermectin. Terserahlah, mereka ngamuk-ngamuk tuh yang sudah. Dok, ya. Tetapi dok, inilah kondisi yang ada sekarang dok ya. Ibaratnya ini sekarang kita ada di tengah-tengah laut, kapalnya mungkin terancam karam, ya, lalu kemudian loncat ke laut, ya. Kalau Pak Jafrat yang loncat sih aman, tetapi kalau yang loncat itu seperti Ira yang tidak pandai berenang, ya, kan apa saja yang ada mengambang gitu kan diambil dok, ya, dok. Seperti itu. Itulah kira-kira kondisi masyarakat sekarang yang panik. Itulah sebabnya, ya, kita perlu pertemuan dengan dokter ini untuk membuat ya suatu kondisi yang tenang, seharusnya bagaimana seperti itu dok, ya dok. Nah dok, adalah fakta dan kenyataan juga bahwa salah satu gejala umum yang terjadi daripada pasien COVID ini adalah sesak nafas dok. Ya dok. Sehingga kita sama-sama tahu bagaimana oksigen itu diras, ada antrian apa tuh? Tangki-tangki oksigen seperti itu, ya dok, dan harganya pun kita sama-sama tahu sama lah seperti obat-obatan, melonjak berkali-kali lipat seperti itu dok. Ya. Nah, oleh sebab itu untuk kita yang harus isoman, ya, karena tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sudah sangat padat dan lain sebagainya, perlu nggak dok, ya, kita memiliki alat ini dok? Saya nggak jualan alat ya dok. Ya, oximetri ya. Oximetri, ya. Oximeter ini perlu nggak untuk memantau SpO2 kita seperti itu, ya, mencegah ya jangan sampai kita kecolongan lah dok, kira-kira begitu. Ya, jadi kalau tadi Pak Alek tanyakan persiapan apa untuk isoman, saya sekarang mau bicara persiapan kalau kita sudah isoman. Ya. Oke. Selain kita tadi sampaikan suplemen dan makan segala macam, yang harus dimonitor sekali adalah saturasi oksigen. Ya, ini penting karena kalau terlambat itu tidak tertolong. Ya, sekali lagi kalau terlambat, ya, saturasinya di bawah 90, patokan sih sebetulnya 93 sudah harus ke rumah sakit. Ya, karena saturasi itu kan mencapai hampir 100 ya, 99, 91. Begitu 93 itu nggak boleh diam. Ya. Nah sekarang ada perasat ya. Bagaimana kita melakukan supaya oksigen paru-paru itu ya ditolong sementara lah dengan prone positioning. Seperti bersujud, ya. Posisi seperti sholat bersujud, ya. Kemudian nafas tarik 4-5 kali, membatukkan, sengaja membatukkan. Karena dengan posisi bersujud begitu, paru-paru itu oksigennya tidak mengumpul di bagian dasar saja, tapi juga menyeluruh, ya. Jadi konon dengan cara itu pertolongan pertama. Tapi itu tidak bisa untuk semua kasus. Jadi sekali lagi waspada, kita siap. Kalau tidak punya portable sekarang dijual, tapi mahal sekali ya. Oksigen di rumah portable itu Philips bikin, Jerman bikin, itu harganya puluhan juta, 10-15 juta. Jadi ya apa boleh buat ya, kita yang mampu ya tentu tertolong ya seperti itu. Nah, kedua, selain saturasi,
kita juga perhatikan sesak nafas. Ya, bukan saturasi saja, sesak nafas. Jadi sesak nafas ini bisa dimonitor oleh orang awam kalau frekuensi nafas itu lebih dari 20 per menit. Dalam keadaan tenang, nafas kita 20 kali di atas 20 kali per menit, kita curiga itu mulai sesak nafas. Jadi selain saturasi, sesak nafas terjadi. Ya, ini nggak boleh terjadi juga. Jadi patokan kapan kita ke rumah sakit kalau saturasi di bawah 93, kalau sesak nafas yaitu frekuensi pernafasan di bawah 20, di atas 20. Sorry. Oke dok, jadi penting untuk memiliki alat oximeter itu ya dok ya? Penting, sederhana, Penting. tapi setiap jam kita harus monitor. Karena Setiap jam ya dok? setiap jam, itu kan cepat sekali kalau kerusakan paru-paru terjadi. Kenapa orang terjadi saturasi yang menurun? Virusnya sudah menyerang paru-paru. Dan serangan virus pada paru-paru bisa terjadi yang paling parah yang kita tahu badai sitokain ya. Jadi sitokain storm itu yang kita takuti dan yang biasanya yang mengalami itu tidak tertolong ya. Saya kira itu. Ya dok. Kalau tensimeter perlu nggak juga dok? Tensi tidak terlalu tidak terlalu ada pengaruh kaitannya ya. Kaitannya dengan sesak nafas dan saturasi oksigen. Tensi tidak. Tensi tidak ya dok ya? Ya. Oke. Tetapi kalau ada ya lebih baik ya dok ya? Oh ya, diukur lah. Ya. Oke. Nah, selama kita ceritanya nih udah isoman nih sekarang dok dan kita sudah ada gejala lah dok begitu. Ya. Nah, obat-obatan apa yang diperlukan dok? Nah, itu sebetulnya karena ada daftar obat tuh dok dari Wisma Atlet tuh viral tuh dok. Betul, ya tapi tidak boleh, itu hanya boleh telemedicine ya. Jadi pihak medis yang memberikan dokter dari telemedicine. Jadi mulai 2 hari lalu Menkes sudah meresmikan ada daftar telemedicine tiap wilayah, kita bisa kontak dan obat dikirim. Jadi hanya dokter dari dengan cara telemedicine, kita telepon saja, call, obat dikirim. Tapi tidak boleh sendiri. Karena sendiri, orang tidak tahu indikasi saya sudah harus minum obat atau tidak. Ya. Yang tahu adalah pihak medis. Ya. Oke dok, tapi kalau obat-obat seperti paracetamol begitu boleh dong dok ya? Oh iya, simptomatik nggak masalah. Obat batuk dan obat demam, cuma 2 itu saja. Batuk dan demam saja. Tapi sekali lagi, walaupun demam, kalau bisa tanpa obat nggak usah. Karena paracetamol bagaimanapun ada efek samping. Ya. Obat warung sekecil apapun, prinsip sehat itu murah dulu kan, kalau bisa tanpa obat, kenapa mesti minum obat? Kalau bisa dosis kecil, kenapa mesti dosis besar? Nah, demam, kalau bisa ditahan, ya biarkan saja. Malah demam itu punya pengaruh, ya. Karena Tuhan memberikan kita respons tubuh itu menjadi demam, membunuh bibit penyakit. Ya. Demam itu ada tujuannya. Jadi virusnya juga kelabakan juga, sumuk katanya nih. Jadi kita nggak perlu nyetok seperti misalnya oseltamivir, favipiravir, Avigan, segala dok. Itu kenyataannya sekarang begitu dok. Iya, itu yang sebetulnya tidak sehat ya. Tapi ya gimana ya kalau ya kenyataannya pertolongannya terlambat ya, rumah sakit penuh ya. Ya apalagi ya menjaga-jaga seperti itu. Kita yang mestinya sudah indikasi ya, tapi beruntungnya ada telemedicine itu. Telemedicine yang akan menentukan ya apakah kita punya sendiri, ya? Apakah kita punya sendiri, apakah dikirim, ya, obat tersedia. Jadi obat yang sebetulnya diperkenankan itu eritrosin ya, asitromisin. Dan satunya yang favipiravir, itu Avigan. 2 itu sebetulnya hanya. Ya, sampai yang obat dexamethasone segala di stok, Dok. Ya, jadi pada kasus yang berat ya, terutama yang sesak nafas, yang diduga sudah terjadi peradangan pada paru-paru, itu diberikan dexamethasone. Kortison dikasih. Itu untuk menekan. Tapi kortison tidak boleh berlebihan karena efeknya tambah jelek ya. Jadi sitokain juga akan muncul
ya kalau kita berikan imunomodulator. Jadi orang yang diduga paru-parunya akan lebih parah, nggak boleh tuh dikasih imunomodulator kayak apa ya? Apa itu? Yang booster-booster untuk imun, obat-obat imunomodulator itu nggak boleh. Karena tubuh terlalu kuat untuk melawan virusnya, perlawanan yang sangat sengit berlebihan, cytokine storm terjadi, merugikan sebetulnya. Begitu ya dok ya? Ya. Oke. Nah tadi dokter sudah menyebutkan kalau kondisi saturasi oksigennya, SpO2-nya menunjukkan angka di bawah daripada 90 begitu ya dok ya? 93 sudah waspada, 90 sih udah ya, nggak sudah ketolong. waspada. Di bawah 90 udah harus segera mencari pertolongan gitu ya dok ya? Ya. Oke, selain faktor itu dok, ada lagi nggak gejala-gejala klinis untuk mereka yang sedang isoman yang disarankan untuk segera mencari pertolongan fasilitas kesehatan? Nah, monitornya untuk orang awam, kalau itu gejala maupun keluhan itu progresif. Jadi kalau progresif artinya penyakitnya berkembang cepat. Batuknya tadinya cuma sebentar, batuknya lama. Batuknya tadinya ringan, batuknya jadi dalam. Demam tadinya ringan, demam semakin parah. Jadi ada sifat progresif. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Selain memperhatikan saturasi. Jadi saturasi juga menggambarkan progresivitas dari penyakit. Semakin memburuk kondisi paru-paru, saturasi semakin menurun. Jadi artinya saturasi menurun, paru-parunya sudah kena. Kalau paru-paru sudah kena, itu harus cepat-cepat ditolong. Ya. Jadi meredakan. Nah, dan biasanya kan difoto ya, yang gambarannya spesifik GGO, toh. Jadi GGO. ground glass opacity. Ya. Oke dok. Nah, selama isoman itu dok, selama isoman ya kegiatan apa saja yang menurut dokter penting untuk dikerjakan oleh mereka yang isoman? Harus bergerak. Ya. Jadi isoman harus dekat jendela. Ya. Jendela syukur-syukur bisa dibuka. Syukur-syukur ada matahari. Dan harus melakukan yang saya suka sampaikan di seminar Sehat Itu Murah, olah nafas. Jadi tarik nafas sedalam kita bisa, pelan-pelan gitu, menghitung dalam hati. Tahan seberapa lama kita bisa, lepaskan pelan-pelan. Lakukan 15 menit, 20 menit. Itu melatih supaya paru-paru mengembang optimal. Kalau kita nafas biasa, paru-paru tidak melar, ya. Dia biasa saja. Tapi dengan nafas dalam, tarik gitu, dia mengembang optimal. Jadi melatih supaya paru-paru punya persediaan oksigen di dalamnya. Ya. Kalau kita nafas dalam itu oksigen cadangannya itu meningkat. Itu perlu. Ya, ya. Boleh nggak dok kita jalan di taman gitu untuk berjemur begitu sepanjang isoman atau mendingan naik ke genteng aja untuk berjemurnya? Ya sebetulnya kalau dia positif kan tidak boleh berkeliaran, kecuali itu di taman terbuka pun dia infeksius ya. Jadi memang tidak boleh di Wisma Atlet ya di sekitar itu di lapangan. Selama tidak kontak dengan banyak orang, it's okay. Kan yang ditakuti jangan sampai merugikan orang lain. Prinsipnya kan itu. Betul. Selama jadi lebih rumahnya bagus besar, naik ke genteng ya dok ya? ya di genteng. Tinggal tunggu petir aja. Oke dok. Iya. Dan juga penting sekali di rumah ya untuk apa yang dokter sudah sebutkan tadi ya teman-teman untuk punya kamar sendiri sebisa mungkin ya dok ya seperti itu. Ya. Ya perlengkapan makan, perlengkapan mandi untuk tidak bercampur dok ya. Ya. Oke. Ya. Nah ceritanya katakanlah misalnya sudah 14 hari nih dok, ya sudah 14 hari udah dilewati, ya perlu nggak untuk swab PCR lagi? Banyak juga yang bertanya begitu. Ya, idealnya memang harus seperti itu untuk tahu dia tuh sudah sembuh atau belum. Ya, jadi seperti Pak Alex sampaikan tadi bahwa PCR dengan CT itu idealnya begitu, supaya dia tidak merugikan orang lain. Dia isoman, dia masih positif,
berkeliaran, ya sama aja. Tujuan isoman tidak tercapai. Dia menularkan pada orang kalau dia belum sembuh. Karena teorinya 10 hari biasanya sudah oke, ya. Tapi kan orang per orang kita tidak tahu. Ya. Nah, yang sering terjadi, Pak Alex, orang di PCR terus nungguin negatif. Nah, ini yang salah. Ya. PCR itu akan tetap aja positif, mungkin sampai berapa minggu. Ya itu kan sayang uang toh. Maka itu kalau harus dilihat CT. Kalau CT-nya udah 35-40 ya nggak usah PCR lagi. Ini kan saya ini belum negatif dok, masih positif. Ya nungguin negatif ya kapan? Ya. Jadi tidak mungkin orang yang punya misalnya hasil PCR-nya di atas 30, 35 lah katakan begitu Ya. dok. Lalu dia kan masih nunggu negatifnya nih. Dia kemudian katakanlah seminggu kemudian dia PCR lagi, PCR lagi, turun ke 29 gitu. Bisa Oh enggak. Berarti salah. Bisa, ya? Periksaan pertama salah. Ya, berarti alatnya yang salah ya dok ya. Iya, alatnya salah. Iya. Begitu ya dok. Nah, juga penting nggak dok untuk misalnya setelah hasil PCR kita menunjukkan negatif ya dok ya. Penting nggak untuk melakukan ronsen atau X-ray ronsen ataupun CT scan paru untuk memastikan bahwa paru kita putih-putihnya itu GGO-nya itu sudah berkurang atau hilang dan lain sebagainya dok. Perlu nggak? Nggak usah. Bahwa dari laporan itu paru-paru menyisakan cacat. Ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita kena paru-paru. Paru-paru pasca COVID itu sequelae, ada sisa-sisa karena terjadi fibrosis ya. Jadi jaringan paru berubah. Fibrosis ya. Jadi jaringan ikat ya. Jaringan ikat ya. Nah, jadi artinya fungsinya tidak 100% lagi ya. Jadi hati-hati. Ya mau difoto mau tidak ya nggak ada gunanya. Yang penting kita masih enak nggak bernafasnya. Kalau bernafasnya agak sesak ya berarti sisa itu nggak bisa dipulihkan, nggak bisa recovery. Jadi kita bukan diri kita dulu lagi ya dok ya. Iya. Lagu itu dok ya. Betul. Oke. Dan apakah perlu juga untuk periksa lab dok? Kalau kita isoman, ya perlu nggak kita periksa lab misalnya seberapa parah ataupun seberapa tinggi CRP kita, D-dimer kita begitu untuk menjadi salah satu kriteria ya misalnya untuk mencari pertolongan fasilitas kesehatan begitu dok? Ya, jadi kalau kita PCR atau periksa antigen positif dan kita isoman, bagi mereka yang mampu, idealnya kita periksa lab darah, ya, periksa lab darah. Ya, darah rutin ya. Kita lihat leukositnya gimana. Biasanya leukositosis ya, jadi meninggi. Nah, yang spesifik pada COVID itu rasio dari neutrofil dan limfosit itu lebih dari 3. Itu tidak terjadi pada penyakit lain. Jadi ini spesifik khas pada COVID. Jadi neutrofil dibandingkan limfosit itu lebih dari 3,14. Yang lain, monosit yang mestinya tidak lebih dari 8, pada kasus COVID, monosit hitung jenisnya ini lebih dari 8. Nah, yang lain trombosit ya. Trombosit mungkin berkurang, menurun. Karena terjadi mungkin untuk menutup bocoran-bocoran. Yang lain adalah marker untuk tahu ada peradangan tidak. Jadi kalau ada peradangan, laju endap darah, blood sedimentation rate itu naik di atas 15, mungkin 20-30. Tadi Pak Alex sampaikan bahwa CRP, C-reactive protein, itu juga naik. Itu marker dari sudah terjadi peradangan. Jadi perlunya kita periksa ini, kita tahu di dalam tubuh kita ini sudah terjadi apa sih. Jadi kalau cuma gambarannya darah saja, neutrofil dibandingkan limfosit lebih dari 3, ya, trombositnya turun, leukositosit, monositnya tinggi, itu oke. Itu cuma menggambarkan kamu betul COVID. Tesnya positif, ini betul. Ini menunjang bahwa kamu memang betul, konfirmasi. Tapi yang lebih penting adalah peradangan. Kalau sudah terjadi peradangan, berarti mungkin paru-parunya sudah terlibat. Nah, peradangan dari mana? CRP. Dari mana? LDH juga. Laktat dehidrogenase sama apa?
LED, laju endap darah. Laju endap darah. Nah, yang marker koagulopati, karena pada COVID, jadi ada 3 kejadian, hitung darah, marker dari peradangan, inflamasi, dan marker dari koagulopati, ada gangguan penggumpalan. Nah, itu di situ D-dimer kita periksa, di situ fibrinogin kita periksa, di situ protrombin kita periksa. Jadi marker-marker ini yang menunjukkan sudah D-dimer, hati-hati. Berarti penggumpalan terjadi, entah di mana. Kematian pada COVID bukan karena virus, karena akibat-akibat ini. Kalau D-dimer tinggi, penggumpalan terjadi entah di otak, entah di jantung. Nah, kematian terjadi karena ini. Interleukin juga naik yang 6 dan sebagainya. Ya, itu sebabnya banyak orang yang mengatakan begini, Dok. Ini sebenarnya sudah negatif dia, ya hasil swabnya udah negatif, tapi berapa hari kemudian meninggal gitu, Dok. Ya. Nah, itu yang mungkin kasusnya itu ya, Dok ya. Betul, D-dimer itu ya. Jadi dulu mungkin awalnya nggak diperhatikan ya. Jadi orang dengan komorbid ya, apalagi dia minum pengencer darah, itu harus waspada ya, karena ada gangguan pembekuan ya, jadi darah yang kental dan sebagainya, itu perlu D-dimer. Kalau D-dimer di atas 500 ya kita harus curiga lah ya, itu harus ditekan, diturunkan sama sekali ya. Jadi itu pentingnya supaya tahu kita tuh udah sampai di mana sih, karena semua kan prosesnya di dalam nggak kelihatan dan belum tentu muncul tiba-tiba komplikasi. Jadi sekali lagi COVID yang jahat bukan virusnya, tapi apa yang diakibatkan pada tubuh. Ya. Yang diakibatkan itu ya penggumpalan darah, ya, jadi peradangan, ya bukan virusnya. Oke? Iya, Dok. Itu sebabnya kemarin waktu Januari, ya, waktu Januari ibu mertua saya kena COVID, Dok. Aduh, ngeri betul. Karena komorbidnya itu lengkap, Dok, paket lengkap. Ya, diabetes puluhan tahun, hipertensi, 3 tahun yang lalu gagal jantung. Ya, seperti itu. Obat itu udahlah, Dok. Ya, udah kayak apotik lah bahasa awamnya, udah kayak apotik. Pengencer darah yang dokter katakan tadi ya adalah rutinitas seperti itu. Ya, karena kan ada gagal jantungnya, Dok. Ya, seperti itu. Jadi ketika kena COVID, waduh ngeri banget ya. CRP-nya naik, D-dimernya juga naik seperti itu. Tetapi ya itu dia, Dok, ya, bersyukur sekali ya bisa lolos dari lubang jarum, Dok. Tuhan masih sayang. Dari lubang jarum. Waduh. Ngeri betul. Ya. Dok, saya kira banyak sudah yang dokter sampaikan, ya. Ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Ya, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, Dok ya. Wah, banyak yang ikut ya, 269. Iya, Dok. Partisipan. Ini nama Dr. Handrawan Risul itulah banyak yang rindu. Saya mesti baca dari atas sekali sebentar ya, Dok. Ya. Banyak banget. Ya. Halo, Evi. Pak, halo Pak. Kamu nggak tua-tua sih? Aduh, nggak besar-besar, Pak. Kalau tua ya. Tambah cantik kan, Pak, kami? Iya, cantik lah. GR itu dia, Dok. Ya, Dok.